Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Di antaranya, saya sendiri Dina Liana 21111037 dan ketiga rekan saya, yakni yang pertama Kelvin Tamir Akbar dengan NPM 21111015, yang kedua ada Zulfikar dengan NPM 211140, dan yang terakhir Nicholas Danang dengan NPM 21111001. Pada kesempatan kali ini, yakni pada pertemuan ke-14, kami akan menyampaikan materi tentang penemuan hukum. Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum dan peristiwa hukum yang konkret. Apabila undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pasal 21 AB, di mana ia harus menemukan hukumnya atau respending. Selanjutnya, metode penafsiran hukum. Metode penafsiran hukum merupakan sarana untuk mengartikan kata-kata yang ada di dalam undang-undang atau peraturan hukum, sehingga arti kata tersebut dapat berkembang sesuai dengan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Tamir Akbar dengan NPM 21111015. Yang pertama, penafsiran menurut arti perkataan atau gramatikal. Menafsirkan undang-undang menurut arti kata adalah mencari maksud pembuat undang-undang dengan memahami arti kata yang dipergunakan oleh perumusan-perumusan undang-undang. Dua, penafsiran menurut sejarah atau historis. Penafsiran dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Interpretasi histori dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, penafsiran menurut sejarah undang-undang atau interpretasi subjektif, yakni penafsiran terhadap secara undang-undangnya. Yang kedua, penafsiran menurut sejarah hukum. Contoh, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zulfikar dengan nomor NPM 211140. Selanjutnya, penafsiran menurut sistem yang ada dalam hukum dogmatis. Penafsiran dengan cara memilih susunan kata yang berkaitan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lainnya. 4. Penafsiran sosiologi teleologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Contoh, apakah orang yang menyadap aliran listrik termasuk perbuatan pencurian menurut pasal 362 KUHP pidana. 5. Penafsiran autentik, penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Perkenalkan, nama saya Nicholas Danang Takso Amarta, NPM 21111001. Selanjutnya, mengenai metode penafsiran hukum, ada metode penafsiran komparatif, yaitu memperbandingkan dengan tujuan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Berikutnya, interpretasi antisipatif atau metode futuristik, yaitu dengan cara mencari pemecahannya dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai ketentuan berlaku, yaitu dalam rancangan. Selanjutnya, metode penafsiran restriktif, yaitu dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan itu. Kemudian yang terakhir, metode penafsiran ekstensif, yaitu dengan memperluas arti suatu istilah atau pengertian dalam pasal undang-undang. Demikian penjelasan materi penemuan hukum dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.